Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan segala puji, syukur, hormat kepada Engkau ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu saja kami boleh ada sampai pada saat ini. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada masa pandemi ini kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan pembelajaran, kami rindu diberkati oleh firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Untuk itu biarlah Engkau berkuasa atas diri kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Engkau berkati, sehingga yang disampaikan bukan kehendak pribadi, tetapi karena kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Perenungan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17. Saya ulangi sekali lagi, Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita baca, ada 3 hal penting di dalam menghadapi keadaan yang terjadi pada saat ini, yaitu yang pertama perisai iman, yang kedua ketopong keselamatan, yang ketiga pedang roh. Ketiga hal ini tidak bisa digunakan satu persatu, tetapi ketiga-tiganya harus digunakan secara keseluruhan. Mari kita lihat masing-masing tentang perisai iman. Iman dalam hal ini adalah iman yang absolut kepada Tuhan. Perisai itu dipakai oleh tentara Romawi, di mana disilangkan di dada seperti dalam bentuk rantai. Di dalam hal ini tujuannya adalah ketika ada pedang musuh yang mencoba untuk menyerang tentara Romawi pada saat itu, dengan adanya perisai itu tadi, maka tidak sampai ke masuk ke dada yang diserang tadi. Dalam hal ini perisai iman yang dimaksud sekarang sesuai dengan Efesus 6 ayat 16 tadi, di dalam menghadapi kenyataan hidup ini secara absolut, secara totalitas, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam hal ini, percaya tentang karakter Allah, bahwa adalah Allah itu Allah yang baik. Kita harus percaya akan janji Allah. Allah pasti akan menepati janjinya. Percaya pada waktu Tuhan. Mungkin waktu Tuhan itu sering tidak enak, menyakitkan, capek,
Mungkin secara pribadi kita harus melepaskan ego kita. Tetapi Tuhan mempunyai waktu, dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Yang seringkali waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita manusia. Sekarang berikutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti mahkota, tetapi terbuat dari baja. Biasanya di sini dipakai sebagai pelindung kepala. Berbeda dengan mahkota ratu, raja yang untuk acara seremoni itu. Tetapi mahkota ketopong dalam hal ini adalah ditaruh di kepala apabila mungkin suatu saat ada pedang yang mencoba nyabet kepala kita terlindungi oleh ketopong tersebut. Kepala adalah tempatnya otak yang harus dilindungi. Maka di dalam hal ini, ketika kita mungkin menggunakan pikiran kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, maka otak kita itu harus dilindungi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya pikiran-pikiran yang jahat, yang tidak baik itu tidak mewarnai otak kita. Seperti di dalam surat Roma 12 ayat 2, maka kita itu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Itu artinya bahwa kita menyematkan ketopong keselamatan di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah pedang roh. Pedang roh yang dimaksud seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini di dalam ayat yang ke-17, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam bentuk Alkitab itu ada dua. Dua maksud, yang satu adalah logos. Logos artinya firman yang tertulis dalam bentuk Alkitab seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah rema. Rema di dalam hal ini firman yang dalam bentuk Alkitab itu ketika kita membaca ada Roh Kudus yang menggerakkan, itulah yang disebut rema. Firman yang diberikan Roh pada kita pada saat-saat tertentu. Artinya ketika kita membaca firman Tuhan, kemudian kita memahami, mengerti maksudnya, kemudian kita berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bukan kemampuan secara manusiawi sebagai manusia, tetapi itu wujud karya Allah di dalam Alkitab di dalam bentuk roh. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi ini masa-masa yang sangat sulit bagi kita semuanya. Tidak hanya kalian sebagai siswa, tetapi kami sebagai bapak ibu guru, sebagai orang tua, itu juga mengalami suatu kesulitan. Saya ambil contoh sebagai bapak ibu guru. Kita pun akhirnya harus menyesuaikan diri dengan keadaan pembelajaran secara virtual yang mungkin kadang-kadang kita tidak mampu, tetapi kita harus berupaya sedemikian rupa supaya Bapak Ibu guru itu bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, kemudian bisa dipakai pembelajaran oleh siswa. Dan mungkin ketika Bapak Ibu guru belajar itu mulai dari yang sederhana, terus belajar, terjadi peningkatan. Begitu juga kalian. Mungkin kalian yang tidak punya kuota, punya HP Android tetapi tidak punya kuota, atau tidak punya HP, atau HP-nya itu sangat berat untuk dipakai pembelajaran seperti itu. Bukankah itu permasalahan tersendiri? Belum lagi nanti kalau ada tugas-tugas yang itu harus diselesaikan, dan itu mungkin kita harus melakukan hal-hal yang baru. Kesulitan juga dialami oleh orang tua. Jadi di dalam hal ini,
Orang tua harus berusaha semaksimal mendampingi kalian mencukupi kebutuhan kalian untuk pembelajaran yang seperti ini. Bahkan banyak orang tua yang berdampak secara ekonomi karena pandemi ini, mungkin kena PHK atau penghasilan yang menurun, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri. Tetapi di dalam hal ini, sebagai anak-anak Tuhan, seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya, kita harus mengenakan 3 hal bersamaan, yaitu perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yang masing-masing tadi di depan saya sudah menjelaskan maksudnya. Artinya, ketika kita mungkin putus asa, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Allah yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, kita harus tetap yang memiliki otak kita ini dikendalikan oleh pelindung kepala, yaitu ketopong keselamatan tadi. Bagi mungkin kita yang sudah memperbarui hidup kita, pertobatan kita harus terus bagaimana supaya dalam masa-masa susah ini kita tetap di bawah perlindungan Tuhan. Yang ketiga, pedang roh, firman Tuhan. Mungkin sekolah memfasilitasi tiap pagi diawali dari perenungan. Marilah ini kita manfaatkan dengan baik dan benar. Itu sebagai wujud sapaan dari sekolah buat kalian semua untuk menguatkan kita menghadapi masa-masa susah ini. Ketika saya memperhatikan, kami melihat kalian, mungkin contohnya saja karena ibu bertugas pada hari tertentu itu di asrama. Ternyata ketika ada renungan itu, kalian itu banyak membuka yang lainnya, bukan renungan yang kalian buka. Apalagi yang ada di rumah, kami yang tidak bisa ngontrol, orang tua yang mungkin kalian bangun siang dibiarkan, itu kan sudah luar biasa sekali dampak buruknya. Untuk itu anak-anak, manfaatkan waktu renungan ini dengan baik dan benar. Ketika itu Alkitab sebagai logos itu kita baca dan rema melalui Roh Kudus mampu menggerakkan kalian sehingga kita akan dikuatkan dalam masa-masa susah ini. Masa-masa sulit ini kita akan dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi berbeda dengan orang pada umumnya karena pandemi corona ini menjadi stres, menyalahkan sana sini dan sebagainya. Untuk itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca sekali lagi firman Tuhan yang ada di Efesus 6 ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang tidak kalah pentingnya dari kedua ayat tersebut, di dalam ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Artinya, meskipun dalam kondisi susah, kita tetap mendoakan orang lain. Saya yakin dan percaya ketika kita mengenakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan itu kita benar-benar kita gunakan. Ibu punya keyakinan ada satu ayat yang begitu memberkati ibu, yaitu di dalam Roma 8 ayat 28.
Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 28. Dan ini ayat yang sangat memberkati Ibu, sehingga saya ingin membagikan berkat itu buat kita semua, terutama anak-anak. Saya akan bacakan, perhatikan dan dengarkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita hidup mengasihi Allah, ketika kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita tidak sendiri, tetapi Allah ikut bekerja. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, kemudian kalian juga ikuti protokol bagaimana supaya tidak kena COVID-19 dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau akan tetap berbicara kepada kami semua, mengingatkan kami semua untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu tetap mengenakan perisai iman, ketopong keselamatan. Begitu juga Tuhan, kami mengenakan pedang roh kebenaran. Secara manusiawi kami tidak mampu, tetapi seperti firman-Mu di dalam Roma 8 ayat 28, untuk hal yang baik Engkau akan turut bekerja. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Dalam masa pandemi ini, anak-anak kami harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan tolong berkati anak-anak kami, berkati setiap sarana yang dipakai untuk pembelajaran, aplikasi yang digunakan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelancaran buat semua. Begitu juga orang tua yang di rumah, yang mendampingi anak-anak kami Bapa. Kami memohon kepada Engkau, Engkau memberkati orang tua dari anak-anak kami ini, supaya anak-anak kami ini boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang telah mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan boleh terjadi buat Bapak Ibu Guru. Secara keseluruhan kami menyerahkan setiap warga SMA Immanuel ini, kiranya Bapa memberkati. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami semuanya kami minta dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.